Silakan Mas Hermansyah bisa dipaparkan semuanya ya. Terima kasih. Semangat Mas Hermansyah. Izin share screen dulu, Pak. Bisa saya mulai ya, Pak? Bapak, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Tugas Akhir Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM CFRM. Anggota Sidang Ibu Alia Gantina Siti Mariam, SIPMM. Serta dan pembimbing Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSIMM. Perkenalkan, saya Hirmansyah, NIM 220201010023. Pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang pernyataan keabsahan tugas akhir. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Hirmansyah, NIM 220201010023. Program studi Manajemen S1 PJJ dengan judul tugas akhir pengaruh pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi mahasiswa dengan motivasi investasi sebagai variabel intervening. Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang kedua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS, atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. 3. Saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. 4. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. 5. Saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik online maupun onsite di Universitas Cyber Asia. 6. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya. Jakarta, 5 Februari 2026, yang membuat pernyataan Hirmansyah, NIM 220201010023. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan daftar isi sebagai berikut. Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Mas Ada Hermansyah, ya? ini belum bergerak. Tolong di stop share screen. Kemudian share screen ulang ya. Oh ini Pak Hermansyah. Sepertinya dia atas saya umurnya. Jadi saya manggilnya Pak aja. Silakan Pak Hermansyah. Iya. Apakah muncul, Bapak? Ya, silakan. Ah, Daftar isi, saya ulangi, daftar isi terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Adapun tugas akhir ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen pada Universitas Cyber Asia. Eh, Penelitian ini saya akan memaparkan latar belakang dari apa yang saya lakukan untuk tugas akhir. Yang pertama, perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses investasi dan mendorong khususnya generasi muda, namun secara empiris hanya beberapa atau mungkin sebagian kecil yang melakukan investasi secara nyata.
investasi dipandang sebagai bentuk alokasi dana jangka panjang sebagai alokasi dana jangka panjang untuk menuntut literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, serta pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Survei dari OJK tahun 2022, tingkat keuangan inklusinya menjadi 85,10%, tetapi literasi keuangan baru mencapai 49,68%. Hal ini saya soroti sebelum dilakukan penelitian. Saya melakukan survei pada mahasiswa Universitas Cyber Asia, menunjukkan pola yang serupa. Tingkat pengetahuan yang tinggi belum tentu diikuti dengan partisipasi investasi yang nyata. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa kesenjangan antara kemudahan akses investasi dengan rendahnya realisasi investasi mahasiswa. Akses investasi saat ini semakin mudah, namun muncul pertanyaan, mengapa mahasiswa masih jarang berinvestasi? Inilah paradok minat investasi mahasiswa, di mana ketertarikan belum tentu diikuti oleh tindakan yang nyata, yaitu investasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, persepsi risiko, keterbatasan modal, serta rendahnya motivasi internal. Oleh karena itu, peneliti menempatkan motivasi investasi sebagai faktor kunci untuk menjelaskan peran pengetahuan dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan dan melaksanakan tujuan penelitian sebagai berikut. Rumusan masalah. Penelitian ini menganalisis pengaruh investasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui motivasi investasi sebagai variabel intervening. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antar variabel serta menilai peran motivasi investasi untuk memediasi pengaruh pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi terhadap minat mahasiswa. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan mencapai tujuan penelitian, selanjutnya dipaparkan landasan teori yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari pengelolaan keuangan, khususnya bagaimana dana dan aset dikelola untuk mencapai tujuan. Di dalamnya, investasi menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana dan risiko. Namun, dalam prakteknya, keputusan investasi tidak selalu bersifat rasional, sehingga faktor psikologis turut mempengaruhi perilaku keuangan. Karena itu, pengetahuan investasi menjadi dasar agar individu mampu menilai risiko dan mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan mengakses instrumen investasi yang mendorong terbentuknya minat investasi, yaitu kecenderungan psikologis individu yang mencerminkan ketertarikan, keinginan, dan kesiapan untuk mempelajari serta melakukan investasi. Karena itu, motivasi investasi menjadi penghubung antara pengetahuan, teknologi, dan minat investasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan landasan teori tersebut, selanjutnya disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta menunjukkan hasil pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi memiliki pengaruh terhadap minat investasi baik secara langsung maupun melalui faktor psikologis. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penempatan motivasi investasi sebagai variabel intervening serta konteks pada penelitian terhadap mahasiswa. Uraian lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat di naskah tugas akhir. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, peneliti mengajukan 7 hipotesis. Pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi diduga berpengaruh positif terhadap minat investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui motivasi investasi. Selain itu, motivasi investasi diduga berpengaruh positif terhadap minat investasi serta berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pengetahuan investasi, kemajuan teknologi, dan minat mahasiswa. Hipotesis tersebut dituangkan dalam kerangka
konseptual penelitian. Langkah konseptual penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa minat investasi mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun juga faktor internal, tetapi yaitu pengetahuan dan motivasi. Pengetahuan investasi meningkatkan kemampuan dalam memahami risiko, tingkat pengembalian, serta mekanisme investasi secara rasional. Namun, pengaruh dari pengetahuan dan teknologi ini secara minat tidak sepenuhnya bersifat langsung. Motivasi investasi berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh antara pengetahuan dan teknologi baik secara langsung maupun melalui motivasi investasi berkontribusi terhadap peningkatan minat investasi mahasiswa. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur, kemudian pengamatan fenomena, dan telaah penelitian terdahulu sebagai dasar perumusan masalah. Selanjutnya dirumuskan hipotesis yang diuji melalui proses pengumpulan dan pengolahan data. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SMART PLS yang mencakup pengujian outer model untuk validitas dan reliabilitas, serta inner model untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Hasil analisa kemudian diinterpretasikan hasilnya untuk menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dijelaskan dengan sisi model yang digunakan. Model yang digunakan adalah model kuantitatif explanatory untuk menguji pengaruh teknologi terhadap minat investasi baik secara langsung maupun melalui motivasi sebagai variabel intervening. Objek penelitian mencakup pengetahuan investasi, kemajuan teknologi, motivasi investasi, dan minat investasi, di mana subjek penelitian adalah mahasiswa PJJ Universitas Cyber Asia Jakarta. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar berskala Likert 5 poin, serta didukung data sekunder dari literatur dan dokumen pendukung yang relevan. Populasi penelitian di sini populasinya tidak bisa diketahui secara pasti karena mahasiswa PJJ Universitas Cyber Asia banyak jumlahnya, sehingga menggunakan purposive sampling sebanyak 130 responden sesuai ketentuan Hare et al. Berdasarkan jumlah indikator penelitian. Namun, data yang masuk melebihi dari jumlah yang telah ditentukan, sehingga peneliti tetap menerima sampel tersebut untuk dilakukan pengolahan, karena menurut Sugiono rentang sampel berada di 30-500. Jadi untuk penelitian kuantitatif dianggap baik di sampel 30-500. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan observasi non partisipatif kuesioner berbasis indikator variabel. Variabel yang digunakan yaitu untuk variabel independen, yaitu pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi sebagai variabel independen, sedangkan untuk variabel dependennya adalah minat investasi, serta motivasi investasi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi, yang menjembatani pengaruh antara kedua variabel tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan teknik analisa data yang ada. Yang pertama, dengan melakukan statistik deskriptif, analisa dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan secara inferensial menggunakan SAM-PLS dengan SMART PLS sebagai pengujinya. Untuk evaluasi menggunakan uji outer model untuk validitas dan reliabilitasnya, sedangkan inner model menggunakan R-square untuk menilai kekuatan prediksi model. Sebelum membahas hasil pengujian model, terlebih dahulu disajikan karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin responden,
relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, 49,7% untuk responden laki-laki dan 50,3% perempuan. Jumlah responden awal 335, tapi yang valid diolah adalah 300 responden. Dilihat dari usia, mayoritas berusia di atas 22 tahun, yaitu sebesar 76,3%, sedangkan usia 8 sampai 22 tahun sekitar 23,7%. Komposisi ini mencerminkan bahwa karakteristik mahasiswa PJJ yang berada di usia produktif relevan dengan penelitian ini karena pengalaman dan kemandirian finansial dapat mempengaruhi pengetahuan, motivasi, serta minat investasi. Selanjutnya digambarkan secara ringkas gambaran dari deskripsi masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan hasil survei yang telah saya laksanakan, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi. Pengetahuan investasi di angka 4,36, kemudian kemajuan teknologi di angka 4,41, terus motivasi investasi di 4,18, dan hasil survei minat investasi di angka 4,27. Setelah gambaran umum variabel, analisis selanjutnya adalah pengujian outer model. Di sini berdasarkan analisis outer model measure model bahwa dilakukan pengujian validitas indikator menggunakan nilai loading factor. Nilai loading factor sebagian telah memenuhi, yaitu di atas 0,7. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Setelah dilakukan penghapusan indikator yang tidak valid, model pengukuran dinyatakan memenuhi kriteria validitas dan layak dilanjutkan ke analisa inner model. Hasil uji validitas dan reliabilitas selanjutnya ditampilkan secara ringkas dalam tabel berikut, sedangkan penjelasan lebih rinci dapat disajikan oleh saya di naskah tugas akhir. Setelah model pengukuran dinyatakan valid, analisa dilanjutkan pada pengujian inner model. Hasil inner model diawali dengan pengujian nilai R-square. Hasil menunjukkan bahwa minat investasi memiliki R-square 0,711 yang tergolong kuat, sedangkan motivasi investasi memiliki R-square sebesar 0,341. Hasil uji efek menunjukkan variabel pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi memberikan kontribusi terhadap variabel intervening. Berdasarkan nilai NFI, bahwa pengetahuan investasi, kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi dan motivasi investasi. Selain itu, uji indirect effect membuktikan bahwa motivasi investasi berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antar pengetahuan investasi dan kemajuan terhadap minat investasi. Berdasarkan pengujian tersebut disampaikan pembahasan hasil dari penelitian. Berdasarkan analisis yang saya lakukan di Smart KLS dinyatakan bahwa pengaruh investasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Kemajuan teknologi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi dengan koefisien pengaruh yang paling besar dibandingkan variabel yang lain. Selain itu, motivasi investasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa yang menegaskan bahwa dorongan internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat investasi. Selanjutnya untuk H4 sampai dengan H7 menyatakan bahwa pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi investasi. Selanjutnya hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa motivasi investasi berperan sebagai variabel intervening. Motivasi investasi terbukti memediasi pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi serta memediasi pengaruh kemajuan teknologi terhadap investasi. Dengan demikian, hipotesis dari H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan H7 diterima.
kesimpulan dari penelitian ini, penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi meningkatkan minat investasi baik secara langsung maupun melalui motivasi investasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti telah memberikan beberapa saran untuk mahasiswa dan perguruan tinggi untuk penguatan literasi investasi, bagi praktisi untuk pengembangan platform yang edukatif, serta bagi penelitian selanjutnya memperluas variabel dan metode penelitian. Sebagai penutup, disajikan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Daftar pustaka penelitian ini mencakup literatur mengenai pengetahuan, motivasi, dan teknologi investasi, serta metodologi penelitian dan manajemen keuangan dengan rincian lengkap disajikan dalam naskah tugas akhir. Demikian pemaparan tugas akhir yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari Bapak Ibu penguji. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hermansyah, tolong di-share screen naskah TA-nya ya. Izin Bu Alia, saya memulai terlebih dahulu ya sesi konfirmasi dan tanya jawab. Nanti Bu Alia bisa melanjutkan. Baik. Saya coba, siap Ibu. Saya coba bertanya terlebih dahulu ya, Ya, Pak Pak. Hermansyah. Pertama-tama, Pak selamat sudah di tahap ini, Pak Hermansyah. Ini berkat dedikasi dan komitmennya ya untuk menyelesaikan penelitiannya, dan apapun nanti hasil dan keputusannya, Pak Hermansyah punya kewajiban untuk mengucapkan banyak terima kasih ke dosen pembimbing ya, Bu Pustika ya, karena sudah dibimbing dan bisa mempresentasikan ya hasil penelitiannya. Yap. Oke, Pak Hermansyah, kita ke judul dulu boleh? Yap, Pak. Saya coba mengkonfirmasi ya beberapa hal. Oke, di scroll ke atas dulu. Bisa dijelaskan dulu Pak Hermansyah, apa latar belakang yang mendasari Pak Hermansyah tertarik untuk meneliti mengenai minat investasi mahasiswa Unsia berarti ya? Iya. Bisa dijelaskan Pak Hermansyah? Silakan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada paradok investasi mahasiswa, Pak. Jadi prasurvei yang telah saya laksanakan, hampir 95%, lebih 95, berapa yang tadi saya sampaikan di awal, Pak, itu mereka tahu tentang investasi. Akan tetapi banyak yang tidak melakukan, hanya 27%, Pak, yang melakukan investasi secara nyata. Itulah yang menjadikan saya tertarik untuk melakukan survei dan penelitian terhadap minat investasi terhadap mahasiswa. Seperti itu, Pak. Oke, apa yang mendasari Pak Hermansyah tertarik ya memilih lokus penelitian di Unsia dan juga mahasiswa Unsia itu sendiri gitu? Bisa dijelaskan sedikit Ya, Pak jadi Hermansyah? karakteristiknya sangat relevan dengan variabel yang saya teliti, Pak. Kemudian mahasiswa Unsia kan kebanyakan sudah menggunakan e-learning ya, Pak, sehingga teknologi informasi atau kemajuan teknologi dibanding dengan kampus offline kan sudah kasarannya itu, Pak, mohon maaf, melek teknologi seperti itu. Jadi sudah terbiasa. Terus kemudian latar belakang dari usia dan pekerjaan yang beragam, mungkin sudah tahu tentang investasi. Terus secara rasional pengalaman dan keputusan pengambilan keputusan finansialnya sudah kuat. Dari metodologi tersebut dan sesuai dengan pengumpulan sesuai kuesioner secara daring, Pak, sehingga mendukung efektivitas dan kualitas dalam penelitian ini, Pak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan coba Pak Hermansyah ke latar belakang aja. Nah, ini Pak Hermansyah tadi menyampaikan ya mengenai sudah melakukan prasurvei ya
Iya. Nah ini Pak. Ini prasurvei mahasiswa Unsia juga apa gimana, Pak Benar, Hermansyah? benar Pak. Jadi sebelum waktu konfirmasi ke judul dari Ibu Pustika mensyaratkan untuk disurvei dulu fenomenanya sesuai belum. Soalnya harus ada data rujukan Pak. Seperti itu. Nah, itu pernyataan di dalam prasurvei diambil dari mana, Pak Hermansyah? Pernyataan survei yang saya lakukan itu berdasarkan dari investasi, Pak. Mata kuliah manajemen investasi. Kemudian saya tanyakan apakah tertarik investasi, apakah mengenal investasi secara aplikasi seperti itu, Pak. Kenapa nggak diambil dari indikator, Pak Hermansyah? Kan ini prasurvei. Iya, prasurvei soalnya kan kita belum merumuskan apa hipotesisnya, Pak. Jadi ini awal, Pak. Sebelum literasi keuangan dan paradoks itu yang kita cari dulu, Pak. Fenomena. Ya, artinya kan coba kita lihat variabelnya apa tadi, Pak Hermansyah? Minat Minat, Pak. Minat. investasi kan. Coba di Eh, indikator apa isinya? Indikator minat investasi. ini masuk ke bab 4 ya, Pak. Soalnya Enggak, itu di eh, kerangka konseptual, Pak. di kerangka konseptual ya. Jadi apa saya bisa sampaikan bahwa betul untuk mencari fenomena itu kita perlu sebuah data gitu ya. Nah, Pak, kemudian ini tanpa kerangka dilakukan pengujian sebentar, ya, ini Pak Pak. Hermansyah, tanpa dilakukan pengujian kan sebenarnya kita bisa tahu ya, minat investasi itu based on dari indikator, Pak. Keinginan untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi. Nah, itu kan. Ya, Terus apalagi mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang investasi. Nah, itu seharusnya bisa ditampilkan di dalam prasurvei. Karena ini bukan bab 4 kan. iya, Biasanya teman-teman itu kan sudah ada sebuah research framework gitu ya. Kerangka konseptual gitu. Biasanya kalau awal-awal bimbingan kan tolong dibuatkan dulu nih seperti apa arahnya kan gitu ya. Apa sih ukurannya kan gitu ya. Nah, iya Pak. berarti tadi ya prasurveinya itu berdasarkan asumsi Pak Hermansyah, Iya, benar Pak. pernyataan-pernyataan itu. Iya, Nah, itu ada justifikasinya tidak? Kalau itu dikatakan prasurvei kemudian berdasarkan asumsi kan? Karena iya kan berangkat. Iya ya, Pak. karena kan kita berangkat semuanya dari semua itu kan dari apa ya? Teori, kemudian dari data segala macam ya, Pak Hermansyah ya. Iya Nah, Pak. ini saran saya biar cepat ya Pak Hermansyah bisa Iya, dicari dulu agar lebih kuat Pak karena mengkerucut karena kan meskipun belum kita olah datanya kita nggak tahu indikatornya apa tapi kan di awal sudah kita buat research framework ya indikatornya apa nih terkait minat investasi. Nah, untuk melakukan survei prasurvei tadi itu kan bisa kita gali dari fenomena dari indikator tuh Pak Hermansyah. Jadi iya Pak. agar lebih apa terarah gitu karena jangan sampai kita melebar gitu biar kita tahu fenomenanya fenomena realnya gimana Pak Hermansyah kan sesuai dengan indikator variabel minat investasi ya. Nah Siap itu Pak. saya titip itu Pak Hermansyah Hmm, nanti coba siap. siapa tahu dari data ini ada yang sesuai ya dari indikator gitu. Nah kalau berdasarkan asumsi tadi kan agak repot juga kita belum bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh ya. Benar. Bener nggak sih? Nah, tapi Iya kalau benar. berdasarkan indikator, kan enak tuh. Tadi ada 3 indikator untuk minat investasi. Nah, berangkat dari situ aja. Misalnya ya, Pak Iya, Hermansyah, ambil contoh itu aja. Jadi pernyataan-pernyataannya diambil dari indikator. Nah, iya, berbeda dengan survei, prasurvei kan diambil aja. Apa misalnya tadi Pak Hermansyah punya responden 300 kan? Nah, iya. diambil aja misalnya 20 responden cukup untuk menggambarkan fenomena di situ. Kalau ingin menampilkan fenomena di situ ya, Pak Hermansyah. Izin Pak, berarti ini saya survei ulang atau seperti apa Pak? Nah, dicek lagi apakah di dalam indikator minat apa investasi tadi ada yang sesuai nih di sini gitu.
Kalau ada yang sesuai ya nggak perlu dibuat prasurvei lagi. Tapi kan tadi Pak Hermansyah di awal melakukan prasurvei untuk menggambarkan fenomena. Benar. Agar lebih relevan, maka tadi berdasarkan indikator minat investasi dulu. Kan fokus penelitiannya minat investasi kan sebagai variabel dependent. Iya Benar. gitu ya. Iya. Itu ya Pak Hermansyah nanti Ini ada didiskusikan beberapa ya kembali. Pak, ini kayak teknologi berperan penting terhadap minat. Nah, itu maksud saya disesuaikan kembali ya agar Ya, relevan fenomenanya. Kan yang di ya, lapangan itu berdasarkan indikator. Pak Hermansyah nyebar kuesioner kan berdasarkan indikator kan? benar Pak. Nah, yaitu. Tapi kalau di prasurvei, di fenomena prasurvei, ya kita ambil sebagian kecil ya dari responden penelitian gitu. Misalnya hanya Ya, 20 tadi. Ya, Pak siapa? Hermansyah didiskusikan kembali, nggak apa-apa. Nah, coba kita cepat aja. Pak Hermansyah, kita ke hipotesis. Ada berapa? Di bab 1 ada ya? 7 Pak. 7 ya, mantap. Nah, Pak Hermansyah ini masukan ya. Karena tadi Iya Pak. saya cek di bab 2 kan ada pengembangan hipotesis juga ya. Stop, Iya. stop. Di bab 1 aja dulu. Jadi kan ada hipotesis ya. Nah, itu kan di situ Pak Hermansyah menyampaikan ada di bab 1 hipotesis. Satu, Nah, itu bentar kan Pak. itu ada 7 ya. Iya, oh iya ini Pak. Nah, itu kan seperti H1 sampai H berapa tuh? Misalnya 7. H5 ya. Saya 5. ambil contoh ya, tanpa variabel interveningnya ya, mediasinya. Nah, itu kalau kita lihat di bab 1 ini kan harusnya inline ya, konsisten ya. Artinya saya cek, saya sudah baca naskah TA-nya juga sebelumnya, itu di bab 2 itu kan Pak Hermansyah juga memunculkan ingin menguji signifikansinya. Maka di situ berpengaruh positif dan signifikan. Tambahkan, Pak Iya. Hermansyah. Nah, Pak Hermansyah mau menguji signifikansi kan di bab 4? Atau Iya Pak. pengaruhnya saja? Signifikansi Pak. Nah, itu juga berarti masukkan di sini, ya, Pak Hermansyah. Kita Iya butuh Pak. konsistensi ya dalam mengembangkan hipotesis. Nah, saya pikir Pak Hermansyah sudah paham apa itu hipotesis. Nah, saya coba bertanya terkait pemahaman ya. Berarti tujuannya apa Pak Hermansyah mengembangkan hipotesis? Ada sampai 7 nih. Secara garis besar minat investasi pada mahasiswa itu terpengaruhi oleh apa gitu Pak? Apakah dengan adanya eh, pengetahuan yang eh, apa yang tinggi, terus kemudian kemajuan teknologi yang sudah sangat-sangat mudah diakses, itu motivasi itu berpengaruh nggak terhadap minat dari investasi mahasiswa seperti itu Pak? Hmm, kurang tepat. Jawabannya sebenarnya mudah, Pak Hermansyah. Ini kan esensi penelitian ya. Kalau pertanyaannya adalah tujuan hipotesis ya untuk kita buktikan, kita uji di bab 4. Kan ada model yang langsung dan tidak langsung kan di Iya situ Pak. oleh Pak Hermansyah. Nah, Iya, kemudian kita tahu keputusan hipotesisnya diterima atau ditolak kan ada tuh. ada Pak. Nah, itu jadi tujuan hipotesis itu ya, Pak Iya, Hermansyah ya. iya, Jadi kalau Pak Hermansyah lanjut studi lagi S2 harus tahu kenapa kita mengembangkan hipotesis ya, Pak iya Pak. Hermansyah. Jadi saya coba konfirmasi lagi dari 7 hipotesis berapa hipotesis yang diterima, Pak Hermansyah? Semua hipotesis diterima Pak. Semua hipotesis diterima, tidak ada yang Ya, ditolak. nggak ada yang ditolak. Oke, bagus. Berarti ada 2 hipotesis yang menggunakan intervening ya, Iya Pak. mediasi. Betul? Betul. 5 5 pengaruhnya tidak apa pengaruhnya langsung ya. 2 Iya, tidak langsung gitu kan maksudnya? iya, Pak iya Pak. Hermansyah. Nah, ini juga apresiasi Pak Hermansyah menggunakan Smart PLS ya. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan ke metodologi mungkin ya. Bab 3 boleh masuk Pak Hermansyah. Nah, bisa dijelaskan dulu gimana Pak Hermansyah mendapatkan populasi dan sampel dalam penelitian? Eh, Populasi dari
penelitian saya kan tidak bisa dihitung secara tepat, Pak, karena kan populasinya tidak bisa dipastikan dengan angka, Pak. Sehingga saya menggunakan Hare et al, Pak, untuk perhitungannya. Jadi dari jumlah indikator dikalikan minimal 5 sampai dengan 10. Berapa sampel penelitiannya? Berarti dengan Hare et al. Et al yang kemarin saya hitung sampelnya adalah 10 kali 13 indikator, Pak. Jadi 130. 130 Akan tetapi data yang disebar termasuk kemarin yang saya pernah izin ke Bapak mengenai penyebaran kuesioner saya, itu antusiasmenya sangat tinggi, Pak. Sehingga total Oke. 335. Yang bisa saya 335 ya. olah 300. Jadi seperti itu, Pak. Yang lain tidak Nah, valid. itu mungkin konfirmasi dan pertanyaan ya, Pak Hermansyah ya. Kita coba sepakati dulu dari metodologi bab 3 ini dengan Hare et al. Kita dapat jumlah respondennya, sampelnya berapa tadi? 135. 130 130. penelitian awal. Ya. Oke, kemudian ternyata setelah disebar kuesionernya dapat 300 berapa, Pak Hermansyah? 135, Pak. 35. Kemudian yang diolah 300 gitu. 300, Pak. Iya. Nah, alasannya apa, Pak Hermansyah? Dari Jadi 335 ya? iya, Berapa tadi? 335 di awal, Pak. Akan Ya, tetapi dari kuesioner itu kan tidak semua ada yang valid, Pak. 35-an saya hilang karena saya buang karena ada yang bukan mahasiswa PJJ Unsia, terus kemudian ada yang tidak aktif sudah lulus juga, Pak, kemarin surveinya seperti itu. Dalam pelaksanaan 300 responden ini saya olah valid karena di dalam metode oh, berarti penelitian. ini respondennya mahasiswa aktif ya, Pak Hermansyah? Iya, mahasiswa aktif, Pak. Aktif itu artinya tidak pernah cuti, kemudian Saya mohon ada maaf, Pak. buat klasifikasi nggak? Saya jadi sebelum melakukan kuesioner di sini ada screening, Pak. Screening ya? Iya, di responden screening ini, Pak. Screeningnya seperti ini, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi Oh, mahasiswa aktif ya. karena antusiasme dan teman-teman banyak mendukung saya, Pak. Jadi Oke. dari seluruh angkatan ngisi responden itu, Oke, Pak. paham. Akhirnya 300 berarti yang diolah ya di bab 4. Ya, 300, Pak. 300 ya. Nah, Iya. saya minta tolong, kan ini berarti ada sedikit mismatch ya. Kalau dari Iya. data, agar pembaca itu clear, nanti misalnya akan ada penelitian lanjutan juga dari penelitiannya Pak Hermansyah, itu dibuat justifikasi ya Pak. Artinya tadi kan dari Hare et al 130, ya kan? Iya. Mm-mm. Kemudian ternyata ya mengisi yang kembali lah ya, Mm-mm. itu 330 gitu ya. 335, Pak. 35, kemudian yang diolah 300 kan gitu. Iya. Iya. Meskipun tadi justifikasinya ada yang tidak valid. Nah, tolong dicari artikel pendukung mungkin ya. Iya, Pak. Bisa gitu ya, mendukung argumentasi atau justifikasi Pak Hermansyah ini. Karena biasanya kalau kita di metodologi gitu ya, kita dapatkan, kalau saya di finance itu misalnya observasi ya, dari jumlah sampel perusahaannya berapa, kemudian periode pengamatannya berapa, misalnya didapat angka observasi 50, ya kan? Maka udah pasti itu, yang diolah di bab 4 kan 50 ya, Hermansyah. Iya, Pak. Jadi ini kan ada sedikit, apa ya, sedikit hal yang harus di-clearkan dulu, maka harus ada justifikasi, saya titip ya, Iya, Pak. Pak Hermansyah ya. Di Nggak apa-apa. sampel saya juga jelaskan itu, Pak. Ada. Di bab 3 sampel, Pak. Artinya juga tadi di Ini, di Pak. bab 3 penentuan sampel dengan Hare et al yang mendapat 130 tadi, nah itu Pak Hermansyah harus buat Ini, Pak, tambahkan sudah justifikasi. Ada. sudah, Pak. Responden ini saya jelaskan juga. Terus Ada ya. Sugiono juga ada, Pak, di Oh, situ. teori Sugiono ada.
Ada. Oh gitu ya. Iya, Pak. Untuk ukuran sampel yang layak untuk penilaian adalah 30 hingga 500. Jika sampel dibagi dalam kategori minimal 30, Pak. Oke, Untuk, ya eh, nanti coba dibuat narasi yang lebih clear aja sih, Pak Hermansyah ya. Mulai Pak, dari siap. bab 3, kemudian terutama halaman 44, 45 coba lihat, Pak Hermansyah. 44, Saya 45. tadi membaca tuh, Iya, ini Pak. Ini 44, ini. ini Nah itu kan, 45. Iya, sebentar, pelan-pelan. Pak Hermansyah, ke atas lagi, 44 yang di atas. Nah, itu kan 300 responden tuh, iya, ya kan? iya. Kemudian ke bawah coba. Nah itu tuh, berdasarkan hasil pengumpulan Oh, data yang dari ini tiga ya. ratus tiga Iya, puluh lima. Nah menurut saya tuh dikelirkan saja agar tidak bingung ya, Pak Hermansyah. oke, Pak. Siap, Di Pak. apa ya? Salah ketik ini, Pak. Nah, itu maksud saya dalam arti gini. Ini penting ya, menjadi sangat penting ya, karena tadi populasi tidak diketahui jumlahnya dan ini penelitian ke Unsia juga. Maka ini bagus untuk ke depan ya, siapa tahu ada penelitian lanjutan ya, Hermansyah. Iya, Maka Pak. ini harus clear dulu secara penentuan responden ya. Saya titip ya, Hermansyah. Siap, Pak. Siap, Pak. Itu semuanya dicek dulu narasinya. Udah konsisten aja kalau Pak Hermansyah sebut itu adalah 300 yang diolah dari bab 3 sampai kan 300. Pak Hermansyah. Itu kan metodologi. Iya, Kemudian ke bab 4 udah konsisten 300, nggak usah ada narasi 335. iya. Gitu Iya, aja Pak. Pak Hermansyah ya. Siap, Pak. Terima kasih Jadi biar masukan. tidak apa membingungkan lah ya pembaca ya Pak Hermansyah. Siap. Oke, bagus. Karena hipotesis diterima semua, tidak ada yang ditolak, enak ya, Hermansyah ya. Iya, Pak. Sejalan gitu dari Soalnya saya juga hampir 10 kali, Pak, untuk ngolah SPSS-nya, Pak. Datanya nggak valid terus itu, Pak. mau pakai PLS atau SPSS? Smart PLS, Pak. Smart PLS ya. Oke, Iya. ya kita banyak belajar juga ya, Pak Hermansyah ya, Iya, Pak. Ini sama-sama kita. autodidak, Pak. Iya, Autodidak beli softwarenya, oke, Pak. Jadi, mantap Pak Hermansyah. Oke, dari saya itu ya Pak Hermansyah, karena tadi 7 hipotesis diterima, sehingga di bagi pembahasan tidak perlu ada konfirmasi ya menurut saya. Artinya kan ada penelitian sejalan pastinya ya Pak iya, Pak. Hermansyah Iya, yang Pak. mendukung temuan Pak Hermansyah ini. Iya. Gitu. Oke, Iya, Pak. dari saya cukup. Terima Monggo kasih, Pak, Bu masukan. Alia bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Hermansyah. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Suara saya ada nggak? Maaf, Terdengar, Ibu? ada ya. Jelas? Maaf, baik Hermansyah. Waktunya bentar. Oke, saya sebentar saja. Tadi judulnya itu bisa ke atas. Judul aja, Ibu. judul. Aha, judul. Oke. Jadi ada berapa variabel ini tuh tadi coba diulang sebentar aja. Variabel X-nya adalah X1-nya adalah pengetahuan investasi, terus X2-nya adalah kemajuan teknologi, terus kemudian yang Y adalah minat investasi, sedangkan yang Z variabel interveningnya adalah motivasi investasi. Ibu. Oke. Kalau variabel intervening tuh artinya apa? Jadi variabel yang mempengaruhi, Bu, mempengaruhi dengan adanya motivasi ini berpengaruh terhadap minat investasi enggak kalau apa, pengetahuan dan kemajuan teknologinya diketahui atau tinggi, Bu, gitu, seperti itu. Nggak jelas. Jadi kalau nggak ada variabel intervening berarti pengetahuan investasi tidak berpengaruh gitu. Eh, Seperti ini, Bu. Saya ada variabel mengambangnya yang motivasi investasi itu, Ibu. Variabel mengambang itu apa? Ya, istilahnya motivasi ini menjelaskan adanya pengaruh, Bu. Pengaruh antara kemajuan dan pengetahuan dan kemajuan teknologi. Berarti kalau nggak ada motivasi tidak ada pengaruh antara pengetahuan dan kemajuan. Ada, Bu. Jadi Ada. gimana?
Jadi ini yang memoderasi gitu loh, Bu. Maksudnya yang memberikan pengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Ya, Seperti berarti itu. kalau tidak ada motivasi, tidak ada pengaruh. Lah, mohon maaf, Bu, kalau misalkan di penelitian saya yang motivasi ini yang saya jadikan variabel interveningnya. Ya, judulnya kan pengaruh investasi. Berarti Ya, pengetahuan investasi tidak berpengaruh. pengetahuan investasi berpengaruh, Bu. Jadi apa artinya variable intervening? Sebentar ya, Bu, saya cari apa dasar dasar hukumnya ya, Bu. Motivasi investasi itu memiliki pengaruh, Bu, untuk menjembatani antara pengetahuan dan kemajuan teknologi. Hmm. Pengetahuan dan kemajuan teknologi tidak otomatis meningkatkan minat, Bu, tetapi terlebih dahulu meningkatkan dorongan internal individu. Sehingga motivasi lebih tepat sebagai variabel intervening karena menjelaskan proses pengaruh, Bu, bukan memperkuat atau memperlemah hubungan. Berarti kalau misalnya tanpa motivasi, pengetahuan investasi tidak berpengaruh. Ada pengaruhnya, Bu. Kan kata kamu nggak ini, harus pakai motivasi dulu, baru ada pengaruhnya. Jadi gimana? Sebelum melakukan investasi kan harus tahu mengenai pengetahuan investasi investasi yang akan dilakukan, Ibu. Iya, terus pengaruh, sorry, maaf. Pertanyaan Miss. Jadi apa arti variabel intervening itu yang kamu pakai? Kamu harus paham dulu Memediasi, Bu. artinya. Hmm? Memediasi, menjembatani antara kemajuan teknologi dan pengaruhnya, Ibu. Kenapa harus dijembatani? Ya karena kan motivasi itu kan dorongan, Bu. Berarti kalau nggak ada motivasi tidak berpengaruh gitu. Ya kalau penelitian saya seperti itu, Ibu. Tidak berpengaruh. Bentar, tapi kan di hipotesis kamu yang pertama di situ ditulis bahwa mana mana tadi hipotesis satu tuh pengetahuan investasi berpengaruh positif dan ini Iya, terbukti. Berarti enggak, ini salah dong. Hipotesis kamu yang sudah terbukti itu salah. mohon maaf, Bu. Saya juga belum belum paham mengenai apa istilahnya yang dimaksud dengan pertanyaan Ibu gitu loh, Bu. Kan Miss tanya variabel intervening itu apa? Ya, yang menjembatani antara pengetahuan investasi dan kemajuan teknologi, Bu. Iya, kenapa harus dijembatani? Kalau tanpa motivasi gak bisa kah? Atau harus selalu ada motivasi? Karena hubungan antara variabel independen dan dependennya tidak selalu bersifat langsung, Ibu. Ya, berarti kalau tidak ada nggak bisa gitu. Kalau tidak ada Bisa. apa sih tadi teh variabel interveningnya, kalau tidak ada motivasi berarti pengetahuan tuh tidak berpengaruh. Kalau buat judul itu harus paham judulnya minimal. Jadi pertanyaannya mudah. Pertama, variabel intervening itu apa? Kedua, tadi kamu bilang menjembatani. Oke, berarti menjembatani. Nah, berarti kalau tanpa jembatan itu bisa atau tidak?
Kalau menurut saya nggak bisa, Bu. Berarti pengaruh itu tidak pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi secara langsung. Kalau secara langsung itu kan motivasi bisa dipakai atau tidak bisa dipakai, Bu. Jadi kalau kalau di penelitian saya kan memakai variabel interveningnya di motivasinya itu, Ibu. Betul, hipotesis satu kamu kan pengetahuan investasi katanya berpengaruh terhadap minat. Itu kan tidak ada motivasinya. Iya, nggak ada motivasi, benar, Bu. Nah, kata kamu tadi nggak bisa, harus pakai motivasi. Jadi gimana ini? Kamu tulis saya suka makan bakso, tapi ketika ditanya kamu tidak suka makan bakso, saya makan bakso harus beli dulu sirup. Ya udah, jadi gimana? Bisa berpengaruh atau tidak? X ke Y, X1 ke Y berpengaruh tidak? Berpengaruh, Ibu. Oke, berarti tanpa Z bisa berpengaruh. Tanpa Z eh, kan mau apa penghubung, Bu, jembatannya, Bu. Berarti kalau tanpa Z Kan- tidak bisa berpengaruh. Ya, ini yang saya teliti, Bu. Berarti H1, H2 kamu salah ya. Berarti tidak berpengaruh ya. Berpengaruh. Lah, tadi kata kamu nggak bisa. Gimana Data, sih? data penelitian sudah diolah berpengaruh, Bu. Survei juga sudah disebar seperti itu, Bu. Iya, berarti X berpengaruh ke Y dan betul tadi. Iya, X berpengaruh ke Y dengan adanya ditambahi dengan adanya motivasi investasi. Berarti H1 dan H2 kamu salah. Betul, Bu. Diterima, Bu. Coba baca H1, H2 itu apa? Pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi, Bu. Nah, ada motivasinya nggak? Nggak ada. Nah, tadi kata kamu salah. Ini betul. Mohon maaf, Bu. Saya juga tidak menguasai sepenuhnya, Ibu. Oke, jadi gini aja biar gampang. Kamu lihat ke halaman 24. Lihat ke Iya, halaman Ibu. 24 tuh. Sok buka itunya di share screen. Itu kan ada tuh kerangka konseptual. Iya, Ibu. Ya, supaya kamu gak bingung, harusnya kamu bikin dua versi. Ini kan versi lengkapnya. Ini betul, ini nggak salah. Ini versi lengkapnya. Masih sudah ada indikator ya. Nah, kamu bikin versi yang mudahnya yang cuman X, yang cuman X1, X2, Y, Z gitu ya. Bentar, Ibu. Tadi 24 udah betul. Jauh amat. Yang di sini juga saya sampaikan, nah ini, Bu. Hmm? Seperti ini. Nah, itu kan ada apa tuh panah-panahnya. Iya, Nah, itu yang tadi Miss tanyakan. maaf, Ibu. Oke, Z Ah, itu iya sebagai jembatan, tapi di sini kan kamu meneliti bukan tidak ada yang langsung tanpa melalui motivasi, ada juga yang yang melalui melalui motivasi. variabel motivasi investasi. Ah, Ya, Bu. yaitu H1, H2 Iya, ya, yang maaf, Ibu. yang apa langsung tegang. Saya cuma ngetes aja, kan ini sidangnya jadi harus ngetes. Nah, Iya, karena Ibu. waktunya sudah habis, bentar Mohon ya. maaf, Bu, saya mengecewakan, jadi saya minta maaf. Akan saya Enggak, perbaiki enggak, untuk enggak, enggak, enggak. sidang ini, Bu. Nggak apa, nanti tinggal dipelajari lagi aja. Kalau isinya mah udah sesuai, dah, saya udah baca. Cuma maaf ya, Bu Pustika dan Pak Wahyu, saya baru jadi masih bingung ini teh yang mengaturnya. Nah sekarang tuh, bentar ya Pak, waktunya eh, tanggapan pembimbing ya, Ibu Pustika. Oke, Ada Boleh Bu langsung ke itu aja Alia, Bu terima BAP. ya, kasih. Jadi ya, kita langsung ke asesmen kemana? tertutup saja, Oh versi Bu Alia. tertutup. Oh berarti Jadi saya pindahkan Pak Hermansyah ke, Iya, betul, Bu Alia, ke bentar, ke ke breakout room ya. ruang tunggu ya.
Pak Nggak ada, Hermansyah standby nggak ya. ada Pak. Ya, ya. Ada nggak Bu Bentar ya, Alia? bentar Pak. Bentar Pak. Oke. Waiting room Bu Alia, izin. Bentar. Saya nggak ada waiting. Sekedap. Mana? Ini. Oh ini. Oke. Nah udah. Maaf. Oh udah dah. Udah nggak ada kan? Ya. Oke, Ya udah. siap. Bentar saya buka berita acara di sini. Iya Sekedar. Bu, kita perlu adaptasi juga Bu Alia. Iya saya dari tadi dibuka-buka. Ya mangga Betul. ini berarti Pak sekarang tuh diskusi penilaian ya Pak? Betul. Oh iya. Izin Bu Alia, BAP-nya berarti dari Bu Alia ya? BAPT Excellent. Yang di berita acaranya Bu, berita acaranya. Di drive Bu Alia. yang di drive tadi Pak Oh Hermansyah. iya, udah ada. Duh saya buka di Boleh Ya, beda komputer kumahanya. Aduh, sebentar, Oh, izin Bu. Oh, ini Pak Pak Wahyu Hermansyah. mungkin bisa. maaf. Bentar. Sebentar, ini. Coba saya buka. Bentar. Bisa nggak ya? Sekedap. Tidak bisa di-minimize Zoom lagi recording. Aduh, maaf. Oke, siap. Ini saya coba bantu Bu. Ya makasih Pak. Maaf. Ya, aman. Bentar, mana ya? Tadi udah dibuka. Oh, ini dia. Oh, ini laptop saya mau mati lagi. Saya izin ambil charger dulu ya, Ibu. Iya. Bu Pustika. Saya baru nih Iya, jadi Bu. rada bingung. Ini tuh kan Iya, dinilai iya. cina penilaian Betul. kelengkapan, relevansi, ketepatan metode. Mm-mm. Terus kita tuh Betul, langsung betul. isi skornya gitu di sini. Iya, Bu. Kita isi. Jadi yang Oh, pertama itu ada 3 ya yang hmm, diisi. Kemudian yang kedua dan ketiga itu 22 skornya ya. 22. Oh, yang sebelah kanan Oke. ya. Oh iya. Maksudnya yang diisi ya. Oh iya. Mungkin kita coba dengar dulu dari proses bimbingan gimana Oh, iya. Bu Pus ini Pak Hermansyahnya. Iya. Baik, sebelumnya saya izin Pak Wahyu dan Bu Alia. Oke, untuk Pak Hermansyah ini rajin ya, cuman begitu. Jadi setiap yang saya sampaikan masuk gitu. Tapi begitu saya lihat revisinya kok masih begini lagi gitu. Jadi harus berulang-ulang gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang kelewat memang selalu kayak tadi tuh untuk survei ya. Saya sudah sampaikan, memang saya yang menyuruh untuk pre-survei, namun indikatornya menggunakan yang ini gitu. Cuman begitu hasilnya lihat lagi masih begitu, akhirnya ya sudahlah gitu ya, karena udah ada gitu. Kemudian terkait apa namanya pemahaman gitu ya, sudah mungkin Pak Hermansyah agak-agak gugup gitu ya, grogi, tegang, jadi mungkin ya Dia kurang mahasiswa maksimal. reguler ya, Bu Pus ya? Reguler Pak dia. Oke, Jadi tepat ya, kurang 7 semester ya. oke, siap. Oke, jadi ini ada 3 aspek Bu Alia untuk kita bisa nilai. Ada dari naskah tugas akhirnya, presentasi, dan pemahaman argumentasi. Tadi sudah mendengar kita ya proses bimbingan dari Pak Hermansyah ini. Nah, kita mungkin langsung berikan penilaian saja ya, penguji dulu. Mungkin dari Bu Alia, gimana Bu dari aspek naskahnya? Nilai berapa Ibu? Skala 1 sampai 100? Aduh, Monggo Bu. bentar Pak. Ini tuh gak apa Pak, Bapak Ibu sebutin aja, saya ketik. Jadi saya pakai dual cam komputer. Ini Bu, di tampilan saya saja atau gimana Bu Alia? Oh mau di Ini Bapak kan aja? ya saya ketikin Bu Alia. Oh nggak apa. Ya, siap. Mungkin dari Bu Alia dulu sebagai Itu jangan saya Pak, penguji bingung Pak. pemahaman ya. Gimana Bu Alia? Mau ngasih kecil nggak tega, gede belum cukup, gimana tah? Monggo Bu, nanti kan akumulasi ya. Apa ya? Gimana Bu Alia dari aspek naskahnya? Oh naskah sih rapi Pak. Ya, berapa? Oh ya, bentar. 90 lah, saya mau baik. Oh, 90. Siap. Kegedean? Enggak Jadi ini Aman, Bu. ada rubrik penilaian, Bu. Ya aku udah lihat ke atas ini. Ya, itu 80 sampai 100 A ya. 80 saja sudah A ya, Bu. Sangat baik.
Oh, oke. Monggo Bu. Oh, ya. Teorinya 80 deh, Pak. Oh, berarti naskahnya mungkin ya Bu. Ini aspeknya. Iya, Siap. Pukul rata aja ya Bu. Atau gimana Bu? metode penelitian 80 deh. Ya. Oke, siap. Kemudian aspek kedua presentasi. Hah? Oh, Alur penyampaian logis 75, Pak. 75. Kemudian tampilan rapi dan profesional 85. 85. Oke. Kemudian apalagi nih? Mampu menjelaskan teori dan metode secara tepat. Ini aspek pemahaman. Ada. Gimana ya? Monggo Bu. Bentar. 70, Pak. 70. Oke, menjawab pertanyaan dengan logis dan ilmiah 75 deh. 75 ya Bu. Siap. Kita coba kunci dulu. Nah, saya mungkin pukul rata aja ya, semua aspek. Saya mungkin di 82 untuk ini deh. Sorry. 82. Karena ini ya, 7 hipotesis ya. Selalu saya angkat topi. Mahasiswa satu yang berani lebih dari 5 hipotesis. Kemudian aspek presentasi saya mungkin 82 juga. Tinggal pemahamannya nih. Saya di ini 81. Oke, ini sudah A juga sih dari saya ya. Nah, mungkin dari pembimbing Bu Pus, silakan Bu. Baik, kalau dari saya sebagai pembimbing karena Pak Hermansyah ini rajin ya Pak ya. Iya. Komit juga untuk menyelesaikan cepat gitu TA-nya. Mungkin saya rata aja Pak Wahyu 85. Oke. Oke, kita lihat skor keseluruhan ya. 84,1 sudah A ini. Jadi kita kunci ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Alia. Oh iya. Oke. Nah, ini kita undang lagi Pak Hermansyahnya. Oh, Dia live ya? Nggak ada di ruang tunggu ini. Mungkin saya tadi ke ruang disuruh join lagi aja Bu Pus. Oh, boleh. Kayaknya nggak ada nih. Oke. Oh, hilang kah? Enggak, ini udah masih 4 kok, Pak. 4 ya? Mungkin bisa di Bentar, saya apa admit Bu? lagi. Di invite Bentar. lagi Bu. Udah. Oke. Udah masuk lagi. Siap. Welcome back Pak Hermansyah. Iya, Pak. Yap. Oke, kami sudah berdiskusi ya, berembuk pada hari ini, Kamis 5 Februari 2026, pukul 15.20 WIB, kami nyatakan sidang atas nama mahasiswa Hermansyah dinyatakan lulus ya, dengan catatan. Selamat untuk kelulusannya, semoga Bapak, Ibu, dosen ilmunya penguji. bermanfaat ya selama kuliah di Universitas Siber Asia. Iya. Kemudian adapun kami berikan waktu ya terkait revisi catatan itu sekitar maksimal 2 pekan ya Hermansyah, karena nanti ada juga form telaah ya, form Iya. telaah yang diminta KBPA, tolong itu diketik aja dari Pak Hermansyah. Ya harus mahasiswa yang mencatat ya semuanya di dalam form tersebut. Nanti saya dan Bu Alia akan memberikan paraf ya persetujuan terkait revisi gitu ya. Karena video ini kan nggak dibagikan ya, rekaman ini ke mahasiswa. Jadi teman-teman yang harus lebih aware ya terkait hal tersebut. Oke, jadi itu Pak Hermansyah, dan saya titip berarti Pak Hermansyah punya kewajiban ya untuk mengikuti yudisium dan wisuda ya. Yap. Sudah onsite maupun online. Iya. Ya, silahkan Pak Hermansyah nanti diskusi ya, konsultasi juga dengan pembimbing terkait semua hal ini ya. Yap. Jadi harus ada revisi Iya. terkait Iya, Pak. penelitian Pak Hermansyah.
Jadi dari saya itu selamat sekali lagi Pak Hermansyah, salam keluarga ya Pak Hermansyah. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya mungkin dari Bu Alia ada catatan terakhir Bu, mangga Bu. Gak ada ya. Semangat ya Pak Hermansyah, tinggal dirapihin aja. Siap, Sama terima ini, kasih Bu. iya. Ini apa Pak? Foto bersama dulu ya. Ada kesan-kesannya dulu sebentar mungkin Pak Hermansyah mau berbagi 1 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat senang sekali Pak memiliki kesempatan untuk kuliah online seperti ini. Soalnya saya juga keterbatasan umur juga. Kalau kuliah offline itu kan susah. Sehingga lebih yang seperti ini dari awal saya daftar, saya cari informasi mengenai kuliah yang bisa online full. Ternyata dari Unsia ini menjembatani ini Pak Bu. Jadi saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk menjadi sarjana manajemen dari Universitas Cyber Asia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Sebentar saya, nah kayak gini. Apa kalau foto bersama tuh apa sih? Klik apa ya? Print scan. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kamu. Lah, kok hilang? Oke, selanjutnya mungkin dari dosen pembimbing Bu Pustika mungkin ada catatan terakhir untuk Pak Hermansyah. Silakan Bu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu dan Bu Alia. Pak Hermansyah, alhamdulillah ya sudah dinyatakan lulus oleh ketua sidang dan anggota sidang. Mungkin tadi Pak Hermansyah agak grogi gitu ya Iya, tegangnya. iya Bu, ada anak nangis di depan jadi saya agak sedikit Baik, terdistract Ibu. Mohon maaf. ya. Baik, tapi saya rasa Pak Hermansyah sudah memberikan yang terbaik ya, sudah maksimal. Alhamdulillah sudah lulus juga, sudah dinyatakan lulus. Namun ada revisi tadi ya Pak, kita Siap. koordinasi lagi. Nanti koordinasi sama Ibu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada sidang hari ini. Jadi sudah kita umumkan kelulusan dari Pak Hermansyah, artinya kita coba melanjutkan sidang-sidang berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi tanpa panjang lebar, saya akhiri sidang hari ini. Selamat sore, saya tutup dengan alhamdulillah. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Semuanya. Selamat Mas. Iya, Selamat ya makasih. Pak. Ya. Diisi. Oh itu cekaman. Stop, udah.